hypnotized. What's up is down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Lubis. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 di Universitas Islam Sumatera Utara. Hari ini saya akan melaksanakan video UKIN tepat hari Senin 14 Agustus tahun 2023 dengan NPM 71230591001. Ini adalah formulir pendaftaran saya. Berikut video UKIN saya. Selamat pagi anak ibu. Pagi ibu. Hari ini kita belajar seperti biasa, belajar bahasa Indonesia. Untuk sebelum kita mulai, ya wajah-wajah udah mau siap belajar nih ya kan. Sebelum kita mulai, ketua kelas Khalid pimpin dulu doanya. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Khalid sebagai ketua kelas yang tetap setia di kelas TJA. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita. Namun ibu melihat ada yang masih kosong nih, ada beberapa kursi yang masih kosong. Ya, Ica sebagai sekretaris. Ya, berdua orang izin. Izin ya. Siapa tuh? Si Caca sama Kalvin. Oh, Caca sama Kalvin. Oke, baiklah, kita akan mulai pembelajaran. Namun ada sesuatu yang menarik yang akan ibu berikan kepada kalian. Apa itu ibu? Ya, ini kita akan tonton video motivasi yang nantinya video motivasi ini akan ibu tanyakan apa yang kalian dapatkan dari video motivasi ini. Siap untuk nonton? Siap. Oke, kita mulai ya. Apa pesan dari video tersebut? Ya, ibu ingin bertanya nih kepada Dandi. Misalnya, jangan mudah berputus asa, teruslah berusaha sampai berhasil. Jangan mudah berputus asa, teruslah berhasil. Memang tadi di situ kita lihat banyak kegagalan ya kan, kegagalan yang mereka hadapi, namun akhirnya berhasil gitu dengan caranya yang mereka digigit semut atau dan yang lainnya. Oke, ya terima kasih Warah Dandi karena sudah berhasil menjawabnya. Kita lanjut. Kali ini ibu, materi yang akan ibu bawakan adalah menganalisis unsur pembangun cerpen. Jadi menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen dengan tujuan apa ibu? Ya, model yang akan ibu berikan adalah model pembelajaran berbasis masalah dengan tujuan anak ibu semua yang ada di sini mampu menganalisis unsur pembangun cerpen. Ingat, kemarin ibu sudah bagi literasi kita tentang cerpen. Ya, apa itu cerpen bu? Cerita pendek. Ciri-cirinya Bang Jordan, sebutkan ciri-cirinya. Latar cerita terbatas. Apa? Latar cerita terbatas. Latar ceritanya terbatas. Memiliki puncak masalah. Memiliki Puncak masalah. puncak masalah. Terfokus pada satu tokoh. Oke, terfokus pada satu tokoh. Mantap. Hanya satu tokohnya bu. Dua boleh. Tapi kalau banyak kali bukan cerpen namanya. Tapi apa kak? Novel. Ya kan? Kalau dia banyak tokohnya novel. Tapi kalau hanya satu atau dua atau tiga bolehlah, itu baru namanya cerpen. Satu masalahnya, nggak panjang-panjang. Makanya namanya cerita pendek. Tujuan kita menganalisis unsur pembangun cerpen dalam kehidupan sehari-hari itu apa?
Salah satunya sebagai motivasi untuk diri sendiri. Sebagai motivasi untuk diri sendiri. Kan kita menganalisis nih. Analisis unsur pembangun cerpen dalam kehidupan sehari-harinya, Bu. Kita bisa termotivasi. Termotivasi karena apa gitu. Contohnya misalnya udah selesai menonton video tadi, ada amanatnya kan? Ada pesannya kan? Jadi sama kayak cerpen. Cerpen itu ketika kita membaca cerpen, oh, penokohannya kayak gini. Oh yaudah, nanti aku kalau aku seperti dia, aku akan seperti ini. Menjadi contoh, jadi termotivasi. Aku akan jadi seperti dialah gitu. Jadi dalam kehidupan sehari-harinya kita mampu, ya betul tuh Bang, mampu kita menganalisisnya sehingga untuk ke depan dalam kehidupan sehari-hari kita bisa termotivasi, kita bisa belajar dari kesalahan. Itu. Yang Ibu akan tanya di sini, kita letak fokus di unsur pembangun cerpen, ya. Dan nanti akan Ibu tanya latarnya, amanatnya, suasananya, tokohnya. Kau telaah dari awal sampai habis ceritanya, baru lanjut angkat tangan yang tahu unsur-unsur pembangun cerpennya. Siap? Oke, yuk kita nonton lagi, Bu. Nampak tulisannya? Penutup. Ini penutupnya. Biasanya nanti di sini dapat amanatnya. Jalan Telkom. Pas ya kan? Namun setidaknya tidak ada lagi orang yang menjahiliku. Dulu aku memang cupu. Telah berubah. Dan aku menikmatinya. Apa amanatnya, Jepa? Menurut sudut pandang Jepa ya Bu, itu sebenarnya kayak faktor dari rasa dendamnya dia gitu, jadi dia kayak membalaskan itu. Nah di situ tuh amanatnya untuk kita, jadi kita tuh nggak boleh dendam ke orang walaupun dia udah ngebully kita atau ngapakan kita. Dendam memang wajar, tapi kayak untuk melakukan hal yang nggak gimana gitu, jadi kayak itu mending nggak usah. Penokohannya gimana? Penokohannya tadi siapa tokohnya? Si pembuli. Aku, Iya. ya kan tokohnya aku kan, si Padli. Apa penokoh? Bagaimana karakternya? Karakternya pendendam. Pendendam. Ya pendendam ya. Tadi dibuktikan dari dia yang Kejam. membunuh. Ya, kejam. Terus bengis juga. Oke, mantap. Penokohannya Bu, si aku kejam. Tapi sebenarnya dia cupu kan? Kan dia bilang dia cupu ya kan? Kan tadi kan di awal aku adalah orang yang cupu gitu ya kan? Cuman dia karena dia dibully akhirnya jadi pendendam. Latar, di mana latarnya Samuel? Samuel. Gue gila Samuel. Jonathan. Siapa? Stephen. Stephen. Aduh, kok ibu ada wajahnya gila, dia ada yang ingat. Stephen. Di sekolah. Latarnya di sekolah. Memang kan banyak kejadiannya kan di sekolah ya. Di SMK Telkom, di penjara saat terakhir endingnya. Ininya alurnya kira-kira alur. Maju. Bukan mundur. Nggak ada? Oke, kita mulai ya. Kita bagi kelompok. Oke. Sekarang kita akan bagi kelompok sebanyak 5 orang. Kita ada berapa orang?
Cak 25. Tadi izin 2 ya, berarti 20. Udah, berarti 24. 24 kita bagi 5. 24 kita bagi 5 berarti satu kelompok 24 kita bagi 4 kelompok saja. Berarti satu kelompok 6 orang ya. 6 orang. Silahkan Ibu dalam hitungan kelima langsung dengan bentuk kelompoknya dan berbentuk kelompok. 1, 2, 3, 4. Oke. 5 bisa? Kita mulai ya. Oke. Ibu sudah memasukkan soal di dalam kertas LKPD kita. Di dalam kertas sudah Ibu tulis soalnya. Kemudian sudah Ibu masukkan ke dalam amplop. Dan ini dikatakan surat rahasia yang akan Ibu berikan kepada kelompok kalian. Ada berapa surat? 4. Kita ada berapa kelompok? 4. Maka kelompoknya nanti perwakilan kelompok ke depan. Perwakilan kelompok ke depan untuk mengambil suratnya. Oke, sudah? Yuk kita mulai, dengarkan Ibu. Oke? Oke, kita mulai. Kalian berkelompok bukan untuk menggibah, bukan untuk arisan ya. Kita mulai ya. Oke, sudah 4 surat yang ada di depan ini soalnya berbeda-beda. Namun tetap yang Ibu tanyakan tetap tentang unsur pembangun cerpen. Sudah, cerpennya sudah Ibu bagikan di GC kita. Coba dilihat di Google Classroom, sudah Ibu bagikan cerpennya. Apa judul cerpennya? Coba dibuka dulu. Ada di Google Classroom? Ya, baru Ibu bagi. Terbuka? Apa judulnya? Belum terbuka berarti. Sampah? Iya, sampah menuju pintu surga. Karya? Ya, karya siapa? Ya, karya Bu Rahmi. Jadi Ibu membuat cerpen tentang sampah menuju pintu surga. Nanti yang akan kalian analisis unsur pembangunnya berdasarkan pertanyaan yang sudah Ibu buatkan di surat rahasia ini. Oke, bisa? Yuk, silakan perwakilan kelompok langsung maju ke depan, ambil surat rahasianya. Ya, siapa duluan? Satu orang per kelompok. Satu orang per kelompok. Oke. Sudah? Ya, silahkan. Oke, silahkan. Sudah? Ya. Jam berapa sekarang? 12.47. Oke, 12.47. Ibu hanya kasih waktu paling lama 10 menit. Kerjakannya di buku. Sudah? Ini amanat ya, Bu? Ya, amanat. Tulisannya aman. Oke. Sudah? Kerjakannya di buku latihan masing-masing. Latihannya ya di buku latihan masing-masing. Ini termasuk latihan, ini termasuk nilai yang akan Ibu nilai nanti. Sudah? Di buku latihan masing-masing kerjakan
sesuai dengan instruksinya. Dia minta kalimat pendukung, berarti dibuat kalimat pendukungnya. Contohnya misalnya tadi, ya contohnya misalnya temanya apa tadi? Misalnya temanya yang waktu kita tonton video cerpen tadi, temanya misalnya pembulian, ya kan? Jadi mana nih kalimat pendukungnya? Kalimat pendukungnya yang mana? Kalimatnya itu kau tuliskan di dalam. Aku memang cupu, aku sering dibully dengan teman-temanku. Itu bisa aku ambil. Itulah kalimat pendukungnya, kayak gitu. Di buku latihan masing-masing kerjainnya. Seperti biasa di buku latihan masing-masing. Maka langsung jawab. Pertanyaan kalian apa? 10 menit ya, berarti 12 lewat. Tadi 5.47 ya? 12.57. Berarti jam 1 ya Ibu kumpul. Jam 1 kita kumpulkan, kita langsung presentasi. Apa pertanyaannya Bang? Tema sama pendokohan. Sampah menuju pintu surga, itu tema atau judul? Ini kan Bu yang ditanya alur Bu, berarti alur maju gitu aja. Dijelaskan. Ya alurnya alur maju. Jelaskannya kan dia minta kalimat pendukung. Misalnya dimulai dari si ini yang apa namanya, yang dia berangkat dari sekolah dan kemudian di akhir cerita dia seperti ini, kayak gitu. Oh, udah itu aja Bu. Boleh. Atau misalnya kayak Ibu bilang tadi, yang tahapan alur tadi, orientasi ini kan dia maju tuh berarti. Dimulai dari apa? Abstraknya 1 kalimat. Orientasi 1 kalimat. Kalau itu kau buat kelompokmu keren. Nilainya banyak. Paham? Kalau maju itu dia terbagi dia Bang. Abstrak, orientasi, komplikasi, apalagi tadi? Evaluasi, koda. Dia kodanya penutupnya ini. Bu, permisi. Ya. Mau kemana? Kamar mandi. Kalian apa? Alur sama? Amanat. Amanat dulu pun boleh. Amanatnya misalnya jangan buang sampah sembarangan. Buat kalimatnya apa? Sebentar loh, jangan lama-lama ya, 10 menit. Kenapa nggak bisa terbuka? Di Google Classroom nggak terbuka? Hah? Dari sini aja Bang, ngapain ke foto jauh kali ini dari laptop Ibu? Ke foto biar lebih dekat. Jauh kali ke foto dari situ. Biar lebih dekat. Satu lagi loh, ada 2 itu loh. Ini nah, satu lagi ya. Kan ada 2. Kan cerpennya kan? Kan itu masih satu cerita. Tadi satu kecil kali dia kalau masukkan ke dalam itu. Dah. Mengerjakan hasil jawaban yang sudah kalian kumpulkan, permasalahan yang terdapat pada kartu surat rahasia kita, kemudian kalian jawab. Kita mulai. Kemudian kalian jawab dan kalian tuliskan ke dalam LKPD kita. Kali ini kita akan presentasikan hasil jawaban kelompok yang sudah didiskusikan secara bersama. Maka Ibu sebagai moderator akan mempersilahkan kelompok 1 membacakan materi, selanjutnya kelompok 2, 3, dan 4. Untuk peserta kelompok, dengarkan hasil jawaban mereka, dengarkan hasil jawaban perwakilan kelompok. Setelah itu ketika ada yang mau kau tanyakan, ada yang kalian pertanyakan, simpan dulu. Karena nanti setelah
semua kelompok presentasi akan Ibu buka sesi tanya jawab. Jadi nanti kita akan tanya jawab. Kelompok yang bertanya akan mendapatkan nilai. Sudah? Itu nilai individualnya. Akan Ibu tanya nama saya, perkenalkan dan nama kelompok, dan saya akan bertanya kepada kelompok ini. Seperti itu. Bisa ya? Oke. Ya, baiklah, kita akan mulai presentasi kelompok kita. Ibu sebagai moderator akan mempersilahkan untuk kelompok 1 membacakan hasilnya. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Bacakan soalnya. Nama saya dulu, nama saya udah bacakan soal dulu. Perkenalkan, nama saya Putri Poyona. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi, tentukan unsur pembangun cerpen dan kalimat pendukungnya. Di sini unsur pembangunnya itu ada nilai moral dan nilai budaya. Dari nilai moralnya itu ada peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi, dari kalimat pendukungnya itu ia memungut bungkus rokok yang di depannya. Dan juga religius. Di situ dia mencerminkan sifat religius, yaitu tahukah kamu bahwa kebersihan sebagian dari iman. Kemudian sikap cuek terhadap lingkungan. Kenapa harus kamu? Bukannya ada petugas kebersihan. Dan juga itu ada nilai budaya. Yang pertama ada kebiasaan membuang sampah sembarangan. Ia beranjak ke tumpukan puntung rokok. Jadi dari tumpukan puntung rokok itu bahwa sudah jelas kebiasaan masyarakat yang selalu membuang sampah sembarangan, dan juga kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sampah. Sama seperti sikap cuek itu, di situ juga kalimat pendukungnya ada kenapa harus kamu, bukannya ada petugas kebersihan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, sudah lanjut. Ya, kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sugeng Mardana. Saya dari kelompok 2. Tuliskan unsur pembangun cerpen dari dan buktikan kalimat pendukungnya. Cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga. Contoh kalimatnya adalah Umar pun menunjukkan perjalanannya. Yang kedua, cerpen ini menggunakan majas hiperbola. Contoh kalimatnya 1. Tahukah kamu bahwa kebersihan sebagian dari iman? Yang kedua, apakah sampah bisa membawa kita menuju keimanan yang sempurna? Yang ketiga, apakah sampah bisa membawa kita menuju pintu surga? Sekian dari saya, terima kasih. Oke, dilanjut kelompok 3. Perkenalkan, saya Arif Rahman Alfatan dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari tentukan unsur pembangun cerpen dan buktikan kalimat pendukungnya. Pertanyaan pertama itu ada temanya itu adalah kebersihan. Lalu yang kedua penokohan. Tokohnya itu ada Umar, sifatnya yaitu sabar. Kalimat pendukungnya ketika Ali menyanyikan dengan nada emosi, Umar hanya membalasnya dengan senyuman. Lalu yang kedua ada rendah hati. Umar mau membersihkan lingkungan sekitarnya yang kotor. Lalu tokoh kedua ada Ali. Ali termasuk tokoh yang sangat emosian. Saat Umar ingin meletakkan botol bekas ke tempat sampah, ia hanya emosi sampai menunjuk ke arah tong sampah. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita lanjut kelompok 4, kelompok terakhir. Perkenalkan, nama saya Kalvin Arfanatis Tanggang. Saya akan bacakan soalnya. Tentukan unsur pembangun cerpen dan buktikan kalimat pendukungnya. 1. Alur. Alurnya adalah alur maju. Abstraknya, Umar berjalan dari lorong satu ke lorong lain. Orientasi, dia mengumpulkan rokok yang depannya. Aplikasi, apa botol bekas itu? Mau kuletakkan ke tempat sampahnya? Jawabannya. Evaluasi, kenapa harus kamu Umar? Bukankah ada petugas kebersihan? Tangan kamu jadi kotor dan kamu juga akan nanti memungut sampah yang kamu buang. Koda, ini ia mengerti alasan mengapa sahabatnya melakukan yang tidak semua orang bisa melakukan itu, termasuk diri sendiri. Amanah, jangan membuang sampah sembarangan dan jangan menunggu orang lain untuk membersihkannya. Sekian, terima kasih. Oke, yuk kita tepuk tangan atas kelompok kita. Ya, baiklah, sudah. Oke, kita lanjut. Ya, kelompok 1, mana tadi kelompok 1? Angkat tangannya. Oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Ya, kelompok 4. Oke, ya kita mulai.
Kelompok 1, 2, 3, 4 sudah membacakan hasil presentasi kelompoknya. Sekarang kita lanjut, Ibu akan buka sesi tanya jawab. Bagi siswa yang bertanya itu akan mendapatkan nilai tambahan. Iya, Stephen, mantap, mulai. Apa, Stephen? Tadi moral itu kan Bu, peduli tentang lingkungan itu kan Bu. Seharusnya bisa juga ditambahi dengan jangan menunggu orang lain untuk membersihkan juga Bu. Mereka menambahkan harusnya ada kata ya, harus ada kalimat. Jangan tunggu orang lain yang dengan peduli sekitar. Jadi tadi Stephen bilang kalau harus ada kalimat ajakan. Sorry di sini saya membantah karena di sini tuh disebutkan nilai moral yang utama adalah peduli terhadap lingkungan, yaitu Umar mencerminkan sifat pedulinya terhadap lingkungan. Jadi kembali lagi kepada kesadaran masyarakat. Kelompok 2 itu pertanyaannya tentang sudut pandang dan gaya bahasa. Gaya bahasa mereka majas hiperbola yang diambil dari mereka. Apakah kelompok lain ada tanggapannya? Saya ada. Jadi di situ dia bilang ada majas hiperbola. Terus di situ kalimat pendukungnya itu tahukah kamu bahwa kebersihan sebagian dari iman? Itu kalimat hiperbola atau kayak gimana gitu? Oke, itu kalimatannya enggak? Kalimatannya enggak? Tahukah kamu? Ya, itu adalah majas retoris. Majas yang pertanyaan yang enggak perlu jawaban. Baiklah, Ibu tutup diskusi kita kali ini. Berarti sudah, Ibu tutup diskusi kita kali ini. Ya, artinya Ibu, kita sudah tahu yang namanya cerpen itu ternyata terdiri dari 7 unsur. Yang pertama apa? Kedua? 3? 4? 5? 6? 7? Amanat. Oke, terakhir Jordan, apa amanatnya? Ya, ngantuk dia, ngantuk. Dia ngantuk. Apa amanatnya Jordan? Jaga lingkungan. Jaga lingkungan. Tip, apa amanatnya? Kebersihan lingkungan. Oke, selesai ya. Ya, baiklah, silakan balik ke tempat duduk masing-masing. Oke, baiklah, kita sudah selesai untuk presentasi kelompok. Sekarang kita akan evaluasi mandiri. Ibu sudah berikan di GC. Kita akan evaluasi mandiri kita. Sudah evaluasi mandiri itu berarti kerjanya sendiri-sendiri. Ibu sudah bagi di GC. Coba dilihat GC-nya. Sudah ada soalnya di dalam Google Form. Ada berapa soal? 5. Oke, kerjakan. Poin tertinggi adalah 100. Ibu harapkan semuanya nilai 100. Paling rendah 80. Yang nilai 60 akan remedial pengayaan. Dengar Irfan, Jordan. Dengar Bu, kita mulai ya. Oke. Ibu berikan waktunya hanya 10 menit dimulai dari sekarang. Tidak boleh tanya-tanya dan kerjakan. Udah, kalian siap? Ingat instruksi Ibu ya. Memang harus seperti itulah cerpennya, namanya cerpen. Hah? Siap Bu. Wow, berapa nilainya? 100 Bu. Yeay. Berapa? 100. Oke, mantap. Sekarang kita akan bahas ya, karena semua sudah siap, kita akan bahas pembahasannya. Kita mulai dari yang pertama. Yang ditanya apa? Yang ditanya latar. Oke, bacakan dulu. Kalau beberapa tahun yang lalu Tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, Tuan akan berhenti di dekat pasar, melangkahkan menyusuri jalan raya arah ke barat. Maka kira-kira sekilometer dari pasar akan sampailah Tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima, membeloklah ke jalan sempit itu. Dan di ujung jalan itu akan Tuan temui sebuah surau tua.
Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui 4 buah pancuran mandi. Dan di pelataran kiri surau itu akan Tuan temui seorang tua yang biasanya duduk di sana dengan segala tingkah ketuaannya dan ketaatannya beribadat. Sudah bertahun-tahun ia sebagai gorin menjaga penjaga surau itu. Orang-orang memanggilnya kakek atau robohnya surau kami ya Anafis. Latar penggalan cerita di atas adalah di pelataran surau. Oke, jawabannya Ibu pertanyaan Ibu latar penggalan. Itu jawabannya apa? Di pelataran surau. Ya, jawabannya betul. Jawabannya E. Ada jawab yang lain, Bu. Kenapa, Bu, terkecoh? Jawabannya itu kalau ditanya latar, lihat Bu, panjang kali Bu cerpennya. Kau lihat di bagian ending terakhir, tokoh di bagian kalimat akhir, itu kata kuncinya. Di kalimat terakhir coba lihat. Dan di pelataran surau itu dia akan ditemui seorang, kan? Itu kan? Udah selesai. Jadi kalau nanti jumpa teks yang panjang kali, ingat ambilnya di kalimat terakhir. Terakhir kata Ibu, buatlah kesimpulannya. Refleksi diri. Oke, mulai Ri. Hari ini saya sudah mulai mengerti soal majas dan tentang cerpen, yaitu unsur-unsur pembangunnya, dan ya itu lumayan berguna buat kehidupan saya, apalagi cerita-cerita dari cerpen itu bisa memotivasi diri. Oke, mantap ya, kita tepuk tangan. Baiklah. Oke, baiklah, selesai. Tutuplah pembelajaran kita dengan doa. Khalid, tutuplah dengan doa. Berdoa selesai. Semuanya beri salam kepada Ibu Guru. Siang, nak.